Oke. Nah, nih, berapa persen ibuprofen dalam bentuk berion pada kondisi tersebut? Oke. Pertanyaannya adalah, apoteker di industri farmasi sedang mengevaluasi tablet ibuprofen 400 mg. Dilakukan uji disolusi menggunakan dapar fosfat pH 7,2. Diketahui pKa ibuprofen adalah 4,4. Oke. Jadi di sini kita dapat kata kuncinya ya. Disuruh mencari persen ibuprofen yang dalam bentuk berion. Apa aja yang diketahui? Pertama, pKa ibuprofen 4,4. Nah, untuk diketahui bahwa kalau pKa 4,4 itu artinya asam lemah. Jadi pKa 7 ke bawah itu asam lemah, pKa 7 ke atas itu basa lemah, gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk asam lemah, ya, untuk asam lemah berlaku kaidah di bawah ini. Ini khusus untuk asam lemah. Nanti kalau untuk basa lemah berbeda ya. Jadi kalau untuk asam lemah, prinsipnya gimana? Ketika asam lemah itu berada pada pH 2 tingkat di atas pKa, maka dia akan terion lebih dari sama dengan 99%. Nah, misalkan tadi pKa-nya kan 4,4. Jadi kalau misalkan si ibuprofen ini berada pada pH 2 digit di atas pKa. Jadi misalkan 6,4 ke atas, maka ibuprofen akan terion 99%. Tapi kalau misalkan berada pada pH selisih 1 digit di atas pKa, maka akan terion 90%. Jadi misalkan ibuprofen berada pada pH 5,4, itu nanti akan terion 90%. Nah, tapi kalau misalkan nih, ibuprofen ini berada pada pH sama dengan pKa. Jadi ibuprofen berada pada pH 4,4, maka 50% terion, 50% tidak terion. Ya, 50-50. Oke. Kemudian kalau misalkan ibuprofen berada pada pH 1 tingkat tapi di bawah pKa ya. Minus ini artinya di bawah. Jadi ibuprofen berada pada pH 1 tingkat di bawah pKa, maka dia menjadi tidak terion 90%. Tapi kalau misalkan ibuprofen ini berada 2 digit di bawah pKa-nya, maka akan tidak terion 99%. Oke, nah tadi kan pada pH 7,2 ya, kita cek nih selisihnya dengan pKa-nya. Oh, beda 2 digit lebih di atasnya pKa. Berarti nih ya, beda 2 digit lebih, kemudian di atasnya. Berarti langsung, maka ibuprofen akan terion lebih dari sama dengan 99%. Jadi jawabannya adalah C. Nah, nanti kalau untuk basa lemah berlaku kebalikannya. Jadi kalau untuk basa lemah ya, kalau misalkan pH, aku ulangin sekali lagi, kalau misalkan ini kita lagi ngomongin tentang basa lemah, berarti kalau misalkan nanti basa lemah ini berada pada pH 2 digit di atas pKa-nya, maka dia menjadi tidak terion, gitu ya. Kebalikannya. Nanti kalau misalkan basa lemah berada pada pH 1 digit di atas pKa-nya, tidak terion 90%. Kalau basa seperti itu. Itu ya. Jadi prinsipnya kalau misalkan dia asam berada pada lingkungan yang lebih basah dibandingkan dirinya, maka dia akan terion. Tapi kalau dia berada pada lingkungan yang lebih asam dibandingkan dirinya, dia tidak akan terion. Sama halnya dengan basa lemah. Kalau obat basa lemah berada pada pH yang lebih asam dibandingkan dirinya, dia akan terion. Tapi kalau misalkan dia berada pada kondisi yang lebih basah dibandingkan dirinya, dia tidak akan terion. Oke, berikutnya
ada seorang pasien menanyakan tentang obat amoksisilin yang dibelinya di apotek, bahwa obat mengalami perubahan warna. Nah, diketahui bahwa tablet amoksisilin mudah terjadi penguraian karena adanya air. Ternyata obat amoksisilin disimpan pasien di tempat dengan kelembapan yang cukup tinggi. Reaksi penguraian apakah yang menyebabkan amoksisilin berubah warna gitu ya? Kata kuncinya di sini reaksi penguraian ya. Kemudian amoksisilin berubah warna. Kemudian di sini ada kata kunci bahwa amoksisilin mudah terurai karena adanya air. Apa itu? Nah, perlu diketahui bahwa untuk reaksi penguraian ada beberapa ya, diantaranya yang saya tuliskan di sini. Oke, jadi hidrolisis, reaksi penguraian karena adanya air, air lisis pengurai. Ya. Oke, jadi di sini yang disebut dengan hidrolisis, reaksi penguraian karena adanya air. Oke, berarti jawabannya A ya. Tadi kan karena adanya air, disimpan pada kelembapan yang cukup tinggi. Kelembapan erat kaitannya dengan air. Oke, kemudian kita lanjut ke reaksi penguraian berikutnya. Ada oksidasi. Nah, oksidasi ini merupakan reaksi penguraian karena oksigen udara gitu. Jadi biasanya nanti di soal itu karena obat lupa ditutup. Gitu. Nah, itu akan terjadi reaksi oksidasi ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah reaksi dehidrasi ya. Jadi kalau reaksi dehidrasi itu reaksi penguraian karena keluarnya air. Kebalikannya sama hidrolisis ya. Jadi kalau hidrasi itu kan adanya air. Nah, kalau dehidrasi berarti airnya keluar. Jadi reaksi penguraian karena keluarnya air seperti itu. Kemudian kalau fotolisis, foto itu kita tahu foto dari kata cahaya ya, lisis itu penguraian, berarti dari sini kita bisa tahu nih dari namanya aja, oh dia itu adalah reaksi penguraian karena adanya cahaya atau sinar UV. Biasanya fotolisis ini ya terjadi obat-obat yang mudah terjadi fotolisis dia harus disimpan pada wadah yang amber, jadi warnanya itu coklat gelap kayak gitu. Kemudian pirolisis, nah ingat piro itu suhu tinggi ya, kayak pirogen yaitu kan agen yang menyebabkan suhu tinggi atau demam ya. Nah ini piro berarti suhu, lisis itu penguraian, berarti penguraian karena suhu tinggi. Oh ya, ini semua adalah beberapa reaksi penguraian pada obat gitu ya. Nah untuk tambahan, jadi tadi kita lagi ngomongin hidrolisis ya. Jadi obat-obat ya yang memiliki gugus ester sama amida. Contohnya apa sih yang punya gugus ester? Contohnya ada asetilsistein ya, N-asetilsistein, obat batuk ya. Kemudian kalau amida ini contohnya adalah antibiotik golongan beta laktam. Oke, jadi senyawa obat yang punya gugus ester dan amida yang mudah mengalami hidrolisis. Itulah alasannya kenapa obat-obatan N-asetilsistein, kenapa antibiotik beta laktam itu dibentuk dalam sediaan sirup kering ya. Karena kalau misalkan sirup biasa kan dia akan lama kontak dengan air ya, nanti akan mengalami reaksi hidrolisis. Oke, next nomor 6. Jadi saat validasi pembersihan diperlukan pengujian untuk mengetahui kadar zat aktif yang tertinggal. Kemudian ditambahkan sejumlah analit yang sama dengan sampel sebagai standar saat proses preparasi. Disebut apakah metode kalibrasi tersebut? Nah, di sini kata kuncinya di sini ya, metode kalibrasi. Oke, kita dapat kata kunci pertama metode kalibrasi. Kedua apa? Ada penambahan nih ya, ditambahkan sejumlah analit yang sama dengan sampel.
penambahan analit pada saat preparasi sampel ya. Nah, kita di sini lagi ngomongin tentang metode kalibrasi ya. Kalau misalkan adik-adik ingat ya, harus ingat ya, ini ya harus diingat. Metode kalibrasi ada 3, adisi, standar adisi, standar eksternal, dan standar internal. Apa bedanya masing-masing gitu ya. Oke. Jadi kalau standar adisi